Hai, kembali lagi di sini bersama Rani dan gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Karena banyak yang tanya nih tentang controller digital yang murah. So, kali ini aku mau ngulik kamu tentang controller digital yang murah yang gampang didapat di Indonesia. Dari contohnya ini ada Bahman dan aku udah pakai beberapa lama sih kalau Bahman ini namanya Bahman Easy Command Control Center. Iya, panjang sih namanya, tapi intinya ini paling murah di antara controller digital yang lainnya. So, kali ini aku mau coba nih ngejelasin secara detail tentang controller ini. Dan oke, kita langsung aja. Di belakang atau di bawah controller ini ada satu tombol, hanya satu tombol yaitu tombol powernya. Di sini ada on off, terus ada keterangan Easy Command Control Centernya. Dan ini buatan Cina ya, walaupun dia pabriknya di Philadelphia atau US. Terus untuk sertifikasinya juga ada di sini, males bacanya sih panjang banget. Terus di depan ada port-portnya, nanti aku jelasin juga. Terus ada, oh ya, ini controller pakai 16 volt, terus 1 ampere ya. Paling maksimal 2 ampere sih. Terus ini juga bisa dicolok ke controller analog supaya bisa main bareng gitu ceritanya. Dan di samping sini ada kisi-kisinya untuk sirkulasi udara sih kalau yang ini. Karena kan kalau kita mainnya lama juga pasti udaranya juga, bukan udara ya, macam kontrolernya juga pasti panas gitu kan. Terus di sisi belakang atau bawahnya, alah ribet amat. Di sisi belakangnya itu ada kisi-kisinya juga sirkulasi udara, dan di sebelah kanannya juga ada kisi-kisinya juga. So, kurang lebih kayak gini sih kalau untuk kontrolernya. Simple, terus mudah dioperasikan juga. Dan oke, aku jelasin juga nih kalau misalkan untuk port-portnya itu memang ada beberapa dan yang dipakai juga nggak banyak sih. Kalau yang di sini ada input output port itu untuk connect ke komputer untuk programming lebih detailnya sih. Mungkin ya, karena aku belum baca buku petunjuknya. Dan sampingnya itu ada untuk ke track atau ke rel. Terus itu pakai colokan kayak headset, itu model nanti aku kasih tahu. Dan ini ada colokan powernya, itu yang tadi 16 volt 1 ampere, kalau bawahnya 1 ampere. Terus yang paling akhir paling pojok itu ada colokan untuk ke controller DC analog yang nantinya bisa untuk multiplayer. Berasa game aja, berasa main PS ya. Ya kurang lebih kayak gitu sih kalau soketnya. Dan di depan sini ada knob untuk ngatur kecepatannya. Kalau ini sih nanti bisa diatur ya, maksudnya kalau kecepatannya kan juga tergantung dari si lokonya atau decodernya itu sendiri. Eh, Lain decoder pasti kecepatan juga pasti berbeda gitu loh. Dan ya gampang banget kalau untuk nyeting kecepatannya seperti itu aja, jadi tinggal putar kanan kiri. Dan di atas itu yang warna merah ada tombol stop, untuk darurat misalkan ternyata lokonya nggak bisa dikendalikan, langsung pencet tombol stop, nanti otomatis pasti mati nih lokonya. Dan di sampingnya ada tombol arah atau direction, itu untuk maju mundur lokonya, jadi kita mau ke arah mana. Dan di tombol yang warna kuning itu functionnya itu untuk menghidupkan misalnya nih bell, terus horn dan sebagainya, lampu-lampu mungkin, nah kayak gitu. Dan di tombol yang paling banyak itu ada tombol angka. Itu bukan angka untuk telepon ya, tapi itu angka untuk kita nentuin addressnya tuh, maksudnya alamat si loko. Jadi kalau misalkan kayak komputer tuh, setiap komputer kan pasti ada alamat IP address. Nah di loko pun juga sama, cuma lebih simpel. Dan di loko itu setiap loko itu pasti punya alamat tersendiri, bisa disamakan bisa dipisah. Kalau digital enaknya kayak gitu sih. Kalau analog kan memang satu alamat ya, dalam arti satu address, dan pasti juga ya jalannya pasti bersamaan gitu. Dan di sini ada tombol-tombolnya juga banyak. Terus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10 tombol. Dan yang paling akhir itu ada tombol untuk loko analog, yaitu addressnya di nomor 10. Ya nanti aku jelasin sih kalau misalkan untuk
addressnya, terus untuk functionnya apa aja, sekalian nanti tes logo juga jadi lebih jelas ya. Kurang lebih kayak gitu sih kalau untuk controllernya itu sendiri. Baiknya kita coba untuk dicolokin dulu. Ntar aku ambil kabelnya dulu. Oh ya, kalau teman-teman baru main kereta model, kalau misalkan dengan budget yang terbatas nih katakanlah, controller ini lebih cocok sih untuk teman-teman yang baru mau mulai gitu, karena simple terus gampang dipahami juga, jadi nggak ribet harus baca buku manual dan sebagainya. Dan ini adalah kabelnya, kita cuma pakai dua. Di sebelah kiri ada yang kabel power yang warna abu-abu, itu kabel ya kabel power biasa sih. Ini yang 16 volt, dan kebetulan aku pakai yang 110 volt nih bawaan dari controllernya, dan harus pakai trafo step down ya, dari 220 volt ke 110 volt. Kalau yang 220 volt sih ada, cuma aku kebetulan dapatnya yang 110 volt. Jadi harus pakai apa tuh namanya? Ya trafo step down. Terus coba langsung aku colokin aja di controller. Nah, ini udah masuk. Terus yang satu lagi yang warna pink itu untuk ke relnya nih. Jadi kabelnya juga kayak kabel headset kayak gitu. Terus ya tinggal dicolok aja nanti yang ke track. Dan ini udah colok, tinggal yang ke relnya. Nah, ini aku colokin dulu ke yang ada gambar relnya tuh atau tulisan to track. Ya sesimpel ini sih untuk eh, apa tuh namanya, nyolokin atau mungkin ngerangkainya dari kabel power sama ke tracknya. Terus yang tracknya itu kabel pink itu nanti aku sambung pakai solder ke rel karena aku nggak pakai joiner ya. So aku mau coba nyalain juga nanti pakai logo CC206 yang ini. Logo CC206 ini udah digital sound ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum ngeliat nih untuk kayak apa sih dalemannya dan gimana speknya, nanti bisa teman-teman lihat nih ada kartnya di atas, dan jangan lupa ditonton juga habis video ini deh, nanti langsung atau wajib tonton juga dong. So ini aku taruh dulu di rel, dan ngepasinnya agak susah ya, jadi kudu pelan-pelan juga kalau misalkan ngepasinnya, takutnya kalau misalkan nggak pas juga bakal konslet tuh nantinya. Kan sayang banget, decodernya juga mahal. So ini udah pas, dan aku saatnya nyalain controllernya. Di sini ada tombol powernya on off, aku on kan dulu nih. Terus nanti di sini ada LED-nya pasti nyala semua, dari LED yang di bawah tombol stop, terus directionnya, dan itu ada addressnya yang nomor satu. Tapi karena logo ini nomornya 2 atau addressnya nomor 2, jadi nanti aku pindah di address nomor 2 nih. Ini aku lagi tunggu dulu dia lagi manasin atau lagi startup engine-nya. Agak lama sih karena kalau misalkan teman-teman tahu ini pasti lumayan harus sabar ya kalau untuk nyalain startup engine-nya. Dan ini aku udah ganti addressnya nomor 2. Terus aku mau tes functionnya juga. Nomor 1 biasanya bell sih. Nah, ini ada bellnya. Terus di nomor 2 itu ada horn atau klakson atau S35. Yaitu terus ada lagi yang nomor 10. Nomor 10 itu lampunya nih, atau headlampnya sih. Biasanya kalau misalkan untuk ISO Loxon itu settingannya nomor 10 pasti headlamp, dan beberapa decoder itu biasanya untuk headlamp di nomor 10, dan kalau fog lampnya itu ada di nomor 5 atau nomor 6, biasanya kayak gitu, tergantung dari decodernya ya. Terus aku coba langsung aja digas nih, jadi arahnya itu ke bawah ya, yang arah ke depan majunya. Ini sebenarnya bisa di adjust sih kalau misalnya teman-teman nyamannya, kalau misalnya maju ke kanan tuh mau pakai yang sebelah kiri juga bisa. Nanti aku bikin video deh kalau misalkan teman-teman berminat untuk, atau mungkin banyak yang nge-view, nanti aku bikin videonya juga. So ini aku mau coba tes dulu function-functionnya, dan sesimpel ini loh kalau misalkan untuk ngoperasiin logonya itu sendiri. Ini aku mau coba maju mundur aja ya, karena nggak mungkin sampai ke sana sini. So untuk nomor 10 itu ada
headlamp yang tadi aku bilang bisa di on off juga. Kalau misalkan nggak mau pakai ya udah, kalau misalkan mau tahu arahnya kita kemana ya baiknya headlampnya juga dinyalain juga. Ya mungkin gitu dulu untuk penjelasan dari penjelasan singkat dari controller Bahman Easy Command Control Center. Panjang amat, kalau misalkan beribet ya mohon maaf sih. Ya gitu sih, sesimpel itu kalau misalkan controller ini. Jadi cocok banget dan worth it untuk teman-teman yang baru atau pemula nih dalam kereta model, atau baru ngejalani hobi ini dan langsung ambil yang digital. Itu aku saran pakai yang ini aja daripada pakai merek lain ribet, terus mau ngebaca manual booknya juga nggak ada bahasa Indonesianya. So baiknya sih pakai ini aja. Dan ini aku mau coba matiin controllernya dan saatnya mati cep. Oke, segitu dulu mungkin video kali ini, dan kalau suka langsung di like, share, dan subscribe. See you, bye.